umun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, lalu mereka mengkaji ayat-ayat Allah, maka akan turun as-sakinah. Dan dengan as-sakinah, iman seorang hamba akan bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hamba yang beriman. Sehingga dengan adanya as-sakinah, iman seorang hamba akan bertambah. Dan dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan, di antara yang perlu kita kejar adalah bertambahnya iman. Sebab kita ini dalam kondisi iman yang lemah. Manusia ketika dia gesekan dengan dunia masyarakat, maka akan melemahkan imannya. Sehingga kita perlu untuk ngecas iman, nambah iman. Sebagaimana layaknya baterai. Ketika dipakai akan turun. Maka perlu untuk dicas ulang. Nah, ngecas iman salah satunya adalah melalui majelis ilmu. Sebab di majelis ilmu turun as-sakinah. Dan dengan as-sakinah, iman seorang hamba akan naik. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Agar mereka semakin bertambah imannya di samping iman yang mereka miliki. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita akan belajar berkaitan dengan salah satu penyakit yang dialami oleh setiap orang. Apalagi ketika dia berada dalam posisi memegang kebenaran. Penyakit itu yang disebut dengan penyakit futur, yaitu tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk melakukan ketaatan, turun semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah bentuk penyakit futur. Kita melihat bahwasanya kondisi manusia itu selalu berubah-ubah. Kondisi manusia selalu berubah-ubah. Sebab dalam diri manusia ada potensi baik dan ada potensi buruk. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur dan sifat taqwa. Sehingga pada diri manusia ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka manusia dalam kehidupannya selalu mengalami fluktuasi. Naik turun. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Terus seperti itu. Dari sejak dia dibebani oleh Allah syariat, yaitu ketika balik, sampai dia mengakhiri hidupnya. Maka keberadaan orang yang selalu naik turun imannya, itu sebuah kondisi yang tidak mungkin bisa dihindari. Oleh karena itu, keadaan naik turunnya iman, yang itu merupakan bagian dari kodrat seorang hamba, tidak mungkin bisa kita hindari. Maka yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah pada saat iman naik, kita jangan sampai menjadi orang yang kebablasan sehingga gulu. Dan ketika iman sedang turun, jangan sampai lepas sehingga kita jadi nggak punya kendali. Bagian itulah yang penting untuk kita pikirkan. Sehingga futur tidak mungkin dihilangkan. Tapi bagaimana ketika kita futur, kita tetap terjaga sehingga tidak melebihi batas. Ada batas atas, ada batas bawah. Melebihi batas atas disebut gulu. Kemudian turun sampai melebihi batas bawah, maka bisa berbahaya. Bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, waliyadzubillah. Dan ketika turun sampai melebihi batas bawah disebut jafa. Batas atas, ketika orang melebihi batas atas disebut gulu. Tapi kalau melebihi batas bawah disebut al-jafa. Realita bahwasanya iman itu naik turun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum." Sesungguhnya iman itu bisa pudar dari hati kalian. Iman bisa pudar dari hati kalian. Kama yakhlaqut thawbu, sebagaimana kain bisa pudar. Kita punya kain, makin lama makin bagus atau makin lama makin hilang warna? Warnanya makin pudar, warnanya makin surut. Bahkan tidak hanya warnanya, kadang benangnya hilang satu, hilang dua, sampai akhirnya rusak semua. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana realita iman dalam hati seorang hamba. Innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqut thawb. Sesungguhnya iman itu bisa pudar sebagaimana kain bisa pudar. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubihim. Karena itu mintalah kepada Allah agar Dia selalu memperbarui iman kita fi qulubikum, di hati kalian. Yang bisa menjaga iman seorang hamba hanya Allah. Dan salah satu di antara upaya yang bisa dilakukan oleh hamba untuk mendapatkan penjagaan iman, berdoa kepada Allah. Maka Nabi SAW menyebutkan realita dan solusi. Innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqut thawb. Sesungguhnya iman itu bisa pudar sebagaimana layaknya kain. Itu realita. Lalu kata beliau, fas'alullaha ayyujaddida imanakum, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Ini solusi. Salah satu di antara cara agar iman kita terjaga dari perubahan adalah mintalah kepada Allah agar iman kita selalu diperbarui. Baik, ini hadis yang pertama yang menyebutkan tentang realita bahwa kondisi manusia itu tidak mungkin selalu datar. Dia akan mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Karena itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ini bukan hadis ya, ini ungkapan. Dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Bertahan pada satu keadaan itu hal yang mustahil. Grafik manusia kalau datar terus seperti ini, muhal, itu mustahil, gak mungkin terjadi. Pasti yang namanya grafik itu naik turun. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perumpamaan yang lain. Kenapa batin manusia itu terkadang imannya bertambah dan berkurang, sehingga grafik imannya kadang naik, kadang turun. Kata beliau, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabah kasahabatil qamar. Setiap hati manusia itu suasananya sebagaimana layaknya bulan yang terang, tapi tiba-tiba tertutup dengan gelapnya awan yang lewat. Bulan yang terang, tapi tiba-tiba terkadang tertutup dengan gelapnya awan yang lewat. Bainamal qamaru mudhi'un idh allathu sahabatu idh allathu sahabatun fa'adlama idza tajallat anhu fa'adha'a. Ketika cahaya itu sangat terang terbit dari bulan, cahaya bulan itu terpancar terang, tiba-tiba tertutupi dengan awan, maka bumi terasa gimana? Gelap. Layaknya gelapnya malam. Ketika awan ini pergi, fa'adha'a, maka kemudian terang kembali. Hati seorang hamba seperti itu. Hidayah ada di mana-mana. Anda nonton YouTube, lihat di internet, ada banyak sekali kajian. Maka ibarat seperti layaknya bulan yang selalu memancarkan cahaya, namun terkadang ada awan yang gelap melewatinya, kemudian suasana hati kita jadi gelap. Kemudian ketika awan ini tersingkir, cahaya itu terbit kembali terang, dan demikian seterusnya. Maka seperti itu pula kondisi batin kita. Pada saat kita ini berbuat maksiat, maka cahaya hidayah yang sudah pernah kita pelajari, ilmu yang sudah pernah kita ketahui, seperti terhalang. Begitu maksiat itu berlalu, ilmu ini memancarkan cahaya kembali dan menerangi hati kita. Terus seperti itu, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Semakin sering awan yang lewat, maka semakin sering mengalami kegelapan. Baik. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang
kondisi hamba yang grafiknya naik turun. Kata beliau dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan." Setiap amal itu ada masa rajin, ada masa futur. Setiap amal ada masa rajin, ada masa futur. Terkadang naik, terkadang turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Siapa yang ketika dia mengalami futur, dia masih berada di dalam ruangan sunnahku. Siapa yang mengalami futur, dia masih berada di ruangan sunnahku. Artinya tidak melampaui batas bawah. Faqad ihtada, maka dia masih bertahan di atas hidayah. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Tapi ketika dia futur dan sudah tidak berada di ruang sunnahku, faqad halaka, maka dia binasa. Dia menyimpang, keluar dari hidayah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Baik. Dari 3 hadis yang tadi kita bacakan, Nabi SAW menjelaskan realita yang dialami oleh manusia. Dan itu hal yang lumrah. Karena yang namanya manusia, dia pasti akan mengalami pasang surut iman. Dia beraktivitas, gesekan dengan orang, dia beraktivitas, berinteraksi dengan masyarakat, dia keluar rumah, dia ketemu maksiat, dia ketemu perbuatan jahat, bahkan dia sendiri kadang berbuat maksiat berkali-kali, kadang dia berbuat taat. Maka realita iman hamba naik turun. Realita iman hamba naik turun. Baik, coba kita ulang hadisnya. Hadis yang pertama apa tadi? Nabi SAW menyebutkan bahwa iman dalam hati itu bisa pudar sebagaimana layaknya kain. Maka kita diminta oleh beliau, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui imanmu. Yang kedua, Nabi SAW membuat gambaran bahwa hidayah yang kita pelajari, Al-Quran dan Sunnah yang kita kenal, itu seperti cahaya purnama. Namun terkadang jadi gelap gara-gara ada awan yang lewat. Kemudian ketika awan yang berlalu kembali terang. Lalu gelap lagi karena ada awan yang lewat. Kalau terlalu sering mendung, gelap terus. Apa posisi awan ini? Yang menutupi cahaya hidayah, itulah maksiat. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan ketika orang mengalami futur. Kalau futur jangan kebablasan. Inna likulli amalin syirratan wa inna likulli syirratin fatratan. Setiap amal itu ada masa rajin, ada masa turun. Ketika masa rajin, jangan kebablasan. Dan pada waktu turun, jangan kebablasan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang futurnya itu berada di ruangan sunnahku, faqad ihtada, maka dia masih mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi kalau futurnya keluar dari batas bawah, faqad halaka, maka dia binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja penyebab hamba itu mengalami futur. Futur ini bagian dari kekurangan. Dan futur itu bisa kita sebut penyakit batin. Meskipun tidak bisa kita hindari. Sama seperti fisik kita ya, badan kita. Badan kita apakah sehat terus, Mak? Badan kita ini sehat terus atau kadang sakit? Hah? Kadang sakit. Lebih banyak mana, Pak? Sehat atau sakit, Pak? Lebih panjang masa sehatnya daripada sakitnya. Baik. Dan yang namanya sakit itu pasti dialami oleh semua orang yang hidup. Begitu ya. Meskipun ada orang yang kadang lebih sering sehat daripada sakit, ada yang lebih sering sakit daripada sehat ya. Ditemek waktu mambu opo langsung pilek, dia gampang terkena penyakit. Baik. Realita bahwasanya badan kita pasti terkena sakit. Apakah kemudian kita biarkan sakit?
Tidak. Maka orang yang ingin selalu badannya sehat, dia akan berusaha untuk menghindari penyakit. Bagaimana tahap awal untuk menghindari penyakit itu? Dia harus kenali apa saja potensi penyakit. Apa saja yang berbahaya bagi badannya, apa saja yang bisa menimbulkan sakit bagi badannya, dia harus kenali. Karena ketika dia mengenali bagian mana yang sakit atau apa saja yang bisa berbahaya bagi badannya, maka dia akan bisa menghindarinya. Dari situlah kita bisa lihat bahwa para dokter mengkampanyekan penyakit-penyakit. Tujuannya apa? Memperkenalkan kepada masyarakat potensi bahaya berupa penyakit. Awas virus ini, awas hati-hati penyakit ini. Cara penularan, kemudian penyakit ini ada di mana saja, endemi di mana, dan seterusnya. Mengenali penyakit, maka akan membuat seseorang bisa lebih mudah untuk menghindari penyakit. Dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi di awal kita menyebutkan bahwasanya futur tidak mungkin bisa dihindari, bukan berarti kita biarkan hati kita, udahlah Pak, futur kan pasti terjadi, biarkan futur aja. Ya jangan kayak gitu. Badanmu pasti sakit. Tapi bukan berarti kita biarkan badan kita terkena penyakit. Sehingga kita perlu mengenali apa yang menyebabkan kita sakit, sebagaimana kita perlu mengenali apa yang menyebabkan kita jadi futur. Baik. Apa yang menjadi penyebab kita ini futur? Yang pertama, penyebab futur yang terbesar adalah perbuatan maksiat. Penyebab futur yang terbesar adalah perbuatan maksiat. Karena maksiat itu noda bagi batin. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza aznabal abdu dzanban." Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya noda hitam. Nuktatun sauda, akan dititikkan ke dalam hatinya noda hitam. Noktah itu artinya apa? Nokta merah. Berarti nokta itu artinya apa? Titik. Dalam bahasa Arab nuktah, bahasa Indonesia noktah, karena bahasa kita menyerap dari bahasa Arab. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, nukitat fi qalbihi, maka akan dititikkan dalam hatinya nuktatun sauda, noda hitam. Fa in taba wastaghfara, kalau dia bertaubat dan minta ampun, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'luwa qalbahu. Dan kalau dia tidak bertobat, ngulangi lagi perbuatan maksiat, titik itu akan ditambahkan lebih banyak. Hatta ta'lu qalbahu, sampai titik itu menutupi seluruh permukaan hatinya. Sampai titik itu menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, kalau sudah menutupi seluruh permukaan hatinya, kata Nabi SAW, fadzalikumur ran. Fadzalikumur ran. Itulah ran yang menyebabkan seorang hamba tidak bisa hatinya ditembus oleh hidayah. Sehingga sampai orang berbuat kekufuran, sebabnya adalah karena di hatinya ada ron. Ron tadi apa? Tabir hidayah. Kapan ron itu terbentuk? Ketika hatinya penuh dengan kerak. Dari mana kerak-kerak batin itu? Dari maksiat yang kita lakukan. Satu maksiat jadi satu titik. Banyak maksiat, titik-titik. Ya. Ketika maksiatnya besar, orang mau titik, langsung banyak gitu ya. Yang keluar seperti noda yang besar. Semakin besar sebuah perbuatan maksiat, bahkan tingkatan kekufuran, maka keraknya makin besar dan makin tebal. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berkomentar, ini adalah asatirul awwalin. Ini adalah dongeng masa silam. Jadi Quran cuma dianggap sebagai dongeng. Lalu ditanggapi oleh Allah, kalla bal,
Tidak demikian. Sebaliknya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu karena ada ran dalam hati mereka, maka yaksibun, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Sehingga dengan sebab maksiat, Quran yang demikian kuat pengaruhnya tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Sebab di hatinya ada apa tadi Pak? Kerak, noda, disebabkan karena maksiat. Baik, saya mau tanya, siapa manusia yang paling pintar ngasih nasihat? Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab apa yang paling besar memberikan pengaruh bagi perubahan manusia untuk tobat? Al-Quran. Karena orang jahiliyah yang demikian keras kepala bisa berubah jadi pejuang-pejuang agama setelah mereka dapat Quran. Anda bisa lihat bagaimana kondisi para sahabat. Terjadi perubahan yang luar biasa. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dulu banyak minum khamr, sebagian di antara mereka berzina, sebagian di antara mereka bahkan pernah membunuh orang lain, dan aneka perbuatan maksiat yang lainnya. Mereka keras kepala. Begitu mereka dapat hidayah Islam, jadi apa mereka? Jadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Padahal sebelumnya adalah orang yang, Masya Allah, tabiatnya nggak karuan. Namun tabiat yang nggak karuan ini bisa berubah. Karena itu Allah membuat permisalan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Andaikan aku turunkan Quran ini ke gunung, maka kau lihat gunung itu akan khusyuk. Gunung itu akan tunduk min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Coba Pak, dipencet badannya Pak. Apakah hati kita dengan batu gunung lebih keras Pak? Tidak. Fisik manusia tidak lebih keras daripada gunung secara fisik, secara materi. Jika gunung ketika diberi Quran, dia bisa tunduk, maka hati manusia seharusnya lebih mudah untuk ditembus hidayah Quran. Tapi nyatanya tidak demikian. Ada sebagian di antara orang yang hatinya yang tidak bisa ditembus oleh hidayah Quran. Lalu mereka bilang ketika Quran disampaikan, asatirul awalin, ini cuma dongeng orang masa silam. Maka dibantah oleh Allah, kalla bal, tidak demikian. Justru rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu disebabkan karena adanya ran, kerak hati yang menempel di hati mereka, disebabkan karena maksiat yang mereka kerjakan. Nah, Nabi SAW menyebutkan ini. Beliau mengatakan ketika orang melakukan maksiat, dititikkan satu noda di hatinya. Ketika banyak maksiat, jadi titik-titik sampai menutupi hatinya. Fadzalikumur ran, fadzalikumur ran. Itulah ran, itulah ran. Nah, ini penyebab terbesar kenapa seorang hamba itu jadi gampang futur, malas ibadah, malas melakukan ketaatan. Sebabnya apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sebab yang kedua, kenapa orang itu jadi futur? Terlalu banyak bergesekan dengan orang, bergesekan dengan masyarakat, dalam arti dia terlalu sering berinteraksi. Baik, interaksi dengan makhluk itu menurunkan kualitas iman. Sedangkan interaksi dengan Khalik bisa meningkatkan kualitas iman. Sebab begini ya, ketika kita berinteraksi dengan makhluk, pasti akan terjadi gesekan. Kalau sudah terjadi gesekan, jadinya apa? Panas. Panas inilah yang menimbulkan hati ini jadi lemah. Kadang nyelekit. Ya. Ngomong karo koncone tiba-tiba kok loro hati. Kegawamu mulai sampai rumah itu masih di bawah. Terus cerita sama pasangannya, sama suaminya, atau sama istrinya. Akhirnya bojone malu loro hati, ketularan, ikut sakit hati. Nah, ketika dia ikut sakit hati, podo panase, akhirnya marah padu suami istri. Terus ketika padu, efeknya ke anak. Enggak, anaknya jadi stres, pendidikan anak jadi tidak bagus, dan seterusnya. Efeknya banyak. Demikianlah realita ketika terjadi gesekan antara sesama
hamba. Makanya Bapak Ibu, terkadang kita perlu belajar untuk pinter menjaga rahasia masalah. Sebenarnya saya punya masalah, tapi saya nggak mau cerita. Karena orang yang menerima cerita masalah saya itu cuma dua. Satu, teman dekat. Dua, orang yang benci sama saya. Kalau yang mendapatkan cerita masalah saya adalah teman dekat saya, orang yang senang sama saya, seperti pasangan, suami atau istri, atau anak, atau orang tua, maka saat saya cerita kepada beliau, justru membebani pikiran beliau. Betul nggak? Betul kayak gitu, Pak? Mohon maaf ya, kadang ada sebagian anak punya masalah keluarga, dia nggak mau cerita ke orang tuanya. Takutnya apa? Saya nggak pingin bapak saya kepikiran. Saya nggak pingin ibu saya kepikiran. Karena anak sayang sama orang tuanya. Sehingga ketika anaknya ini sayang sama orang tuanya, maka si anak ini tidak ingin cerita masalahnya ke orang tuanya. Baik. Maka ketika ada orang senang share masalah dia ke teman dekatnya, berarti itu menunjukkan dia nggak senang sama temannya. Gimana? Biar kamu ikut sedih seperti saya. Coba buat seperti ini dalam aktivitas kita. Sehingga ketika Anda mau cerita, coba bayangkan di depan Anda ini yang menerima cerita ini siapa? Orang yang senang sama Anda ataukah orang yang benci sama Anda? Kalau yang menerima cerita adalah orang yang benci sama Anda, begitu dia menerima cerita, batinnya itu ngomong, syukur kapok we. Perasaan loh, saiki we koyong ini. Begitu ya? Sehingga dia akan berkomentar meskipun di dalam hati. Maka orang yang sedang menyampaikan masalah kepada orang lain akan menghadapi dua kondisi itu. Oleh karena itu jemaah, terkadang kita tidak harus cerita masalah kita kepada orang lain, tapi mengadulah kepada Allah. Allah ajarkan di surat Yusuf ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan Yusuf dan kehilangan Benyamin. Dua putra yang beliau cintai. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Gambarnya kayak gini, Pak. Dikhianati orang lain dengan dikhianati keluarga, luwih lara sing pundi? Hah? Lebih sakit keluarga. Kenapa? Orang terdekat kita ketika berkhianat, rasanya luwih sakit daripada orang jauh yang berkhianat. Sehingga kalau yang mengkhianati kita adalah pasangan hidup kita, ya. Suami kita atau istri kita, luwih lara hati timbangannya yang mengkhianati adalah Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah. Walaupun kita juga merasa sakit hati. Wah, ini Pak RT-nya berkhianat, tak titipi duit, ora tekan gone misalnya. Misalnya, lara hati badan, lara hati. Tapi lebih sakit hati lagi ketika yang mengkhianati adalah keluarga kita. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Nabi Yakub dikhianati oleh anaknya sendiri? Maka beliau sangat sedih. Kehilangan anak yang dicintai disebabkan karena makar yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Tapi beliau mengadukan kesedihan itu kepada Allah Ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Tayo. Dan ketika seorang hamba mengadukan kesedihannya kepada Allah, muncul rasa tawakal. Dengan itu, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Walaupun bisa jadi tidak seketika, karena Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran hamba ini dalam menerima ujian. Dengan adanya ujian, dengan bisa berdoa lebih khusyuk. Dengan adanya ujian, kita bisa nangis di hadapan Allah dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Tadi apa? Dengan terlalu sering gesekan sama orang, maka kita jadinya turun kualitas iman. Ada sebuah ungkapan, jenengan boleh tulis ungkapan ini. Ini bukan hadis ya, tapi ungkapan yang disampaikan oleh para ulama.
Dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Saya ulang. Dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Sering menyebut makhluk itu sumber penyakit. Sering menyebut makhluk itu sumber penyakit. Wa dzikrul khaliqi dawa'uhu, dan zikir menyebut khalik itu adalah obatnya. Zikir menyebut khalik maksudnya pripun? Bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Sering menyebut makhluk itu penyakit, dan menyebut khalik itu obatnya. Baik. Karena itu jamaah, gesekan dengan orang silahkan, tapi jangan terlalu dominan. Ada model orang yang senang ada kumpul, nek gak kumpul loro weteng misalnya. Kalau nggak kumpul sirai ngeluh, sehingga arisan Senin, arisan Selasa, arisan Rebo, kumpulan Kemis dasawisma, Jumat makan-makan, Sabtu Senin pengajian. Alhamdulillah, masya Allah. Selalu kumpul terus. Nanti kumpul ngobrol. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang merasa kesepian. Dolang ning gone koncone, gak mulai-mulai Pak. Dari pagi sampai sore kayak mulai. Ya mbuh masak-masak, ya mbuh ngene, ya mbuh ngene. Kalau budaya sebagian masyarakat kan berbeda-beda ya. Saya lihat budaya Jogja itu pintu tertutup. Budaya di sini pintu rumah itu tertutup. Budaya di Lamongan, di tempat saya, ya, di Paciran, pintu itu selalu terbuka. Ditutup hanya kalau nggak ada orang. Kalau ada orang selalu terbuka. Jadi kalau saya di sana, pintu tak tutup itu ya di sana nih. Kok ditutup dong? Wong ning jero kok ditutup? Jadi pintu ditutup dalam posisi normal itu nggak boleh. Karena budayanya pintu dibuka. Dari saya kecil sampai sekarang juga masih seperti itu. Sehingga kalau pintu ditutup, nah itu pertanda orangnya nggak ada. Nah karena tradisinya pintu dibuka, maka tonggone melbu mai tonggone bludas-bludus. Ya mau nyeluk, terus melbu udah buka kulkas ya. Nggak sampai buka kulkas ya. Terus paling melebu lungguh udah. Terus ngobrol ngalor ngidul udah. Umumnya seperti itu. Tonggone golek konco tonggone karo petan ya. Terus grenengi tonggone liyane. Seperti itu. Karena bagi dia nek dhewean ning omah kok ngelangut kesepian, lunga ning omahe tonggone terus ngobrol lama. Nah, nanti kurang lebih 2 jam baru pulang. Demikianlah contoh orang yang terlalu sering berinteraksi, dia merasa kesepian kalau nggak kumpul sama teman. Namun dalam Islam justru seperti ini kalau bisa dikurangi. Kita butuh me time. Me time-nya untuk apa? Untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ibadah. Terlalu sering berinteraksi seperti ini, Anda kekurangan waktu pribadi. Saat kekurangan waktu pribadi, akhirnya kesempatan baca Qurannya nggak ada, kesempatan untuk belajar jadi kurang, kesempatan untuk zikirnya jadi hilang. Akhirnya ibadahnya jadi turun. Karena terlalu banyak kumpul sama orang. Apalagi kalau sudah punya komunitas. Isinya cuman kalau nggak shopping, healing, mancing, camping. Isinya cuma itu aja, Pak. Mohon maaf ya, ada beberapa komunitas pengajian. Pengajiannya Pak sejam. Lebih dari sejam ustadznya diingatkan. Mohon maaf Pak Ustadz, waktu sudah habis. Tapi selesai kajian, orang langsung bubar. Ngapain? Hari ini kita kemana? Hari ini kita kemana? Terus iuran, makan-makan di sini. Nanti gantian makan-makan di sini, gantian traktir. Jadi kan gini itu. Buatan salah no pribadi.
Boten benten. Baik. Jadinya disebabkan dia terlalu sering gesekan dengan orang, kumpul-kumpul dengan orang, me time-nya kurang. Me time itu apa sih, Pak? Nah, kadang kan ada sebagian ibu-ibu yang bilang, saya butuh me time. Ya sudah, gak diganggu sama suaminya, gak diganggu sama anak-anaknya. Terus kemana? Keloyongan. Bodoh. Katanya me time, tapi malah kemana, udah terus jalan-jalan sama temennya. Ini bukan me time. Kamu cuman beralih saja. Dari yang sebelumnya bersama suami, sekarang bersama teman. Suaminya juga gitu. Saya butuh me time. Dari yang sebelumnya sama istrinya, pindah ke teman-temannya. Sama saja. Me time itu ketika Anda bermunajat. Itulah me time. Waktu pribadi. Lalu Anda bersama Sang Pencipta. Baca Quran, berzikir, fokus untuk ibadah. Itulah me time. Nah, Nabi SAW mensuasanakan ini saat iktikaf. Makanya ketika beliau iktikaf, beliau masuk ke mana? Masuk ke mana? Ke tenda di dalam masjid. Jadi di masjid itu dikasih tabir. Dikasih tabir banyak sekali. Sehingga beliau begitu selesai sholat jamaah, beliau masuk ke dalam bilik itu, tabir itu, dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Nggak ada tanya jawab, nggak ada tausiah, nggak ada pengajian, fokus ibadah. Khusus kapan? Ketika iktikaf. Sebab selama 11 bulan isinya berinteraksi dengan orang. Bergesekan dengan orang. Maka di Ramadan 10 terakhir difokuskan untuk itu. Inilah yang bisa membuat hati seorang hamba imannya bertambah. Tapi kalau terlalu banyak gesekan, kadang cekakaan, guyonan, dan seterusnya, ya memang seneng. Seneng, Pak. Cuman jadinya apa? Imannya turun. Saat pandemi kemarin, Pak, orang kerasa bosan nggak, Pak? Suasana pandemi kemarin, komentar bosan banyak nggak? Bosan di rumah terus, nggak boleh keluar. Mau jalan-jalan nggak boleh, semuanya pada ditutup. Sehingga dia merasa bosan ketika bertahan di rumahnya. Ketemu temannya nggak mau ditemui karena takut ketularan. Akhirnya semuanya social distancing, terus membatasi diri. Itu bosan orang. Itu bukti bahasanya manusia punya kecenderungan sering kumpul sama orang lain. Tapi justru itu bisa melemahkan iman. Baik. Ada seorang ulama ahli hadis namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau itu jarang keluar rumah. Keluar rumah ya nek pas sholat jamaah, atau pas ngisi pengajian, atau pas ada kebutuhan, baru keluar rumah. Maka ditanya sama tetangganya, sama teman-temannya, ala tastauhish, napa jenengan gak kesepian? Kok bendina ngomong ning jero omah ora tau metu? Apa gak kesepian? Lalu jawab Abdullah bin Mubarak, wa kaifa astauhish wa ana ma ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya merasa kesepian sementara aku ditemani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa, Pak? Adalah Abdullah bin Mubarak hidup jauh setelah zaman Nabi, tidak pernah ketemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau generasi tabi'in, hidup di abad kedua Hijriah, sekitar tahun 100-an ke atas. Tapi kenapa beliau bisa mengatakan, aku tidak kesepian karena aku ditemani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah karena ketika beliau di dalam rumah, beliau baca hadis. Saat beliau baca hadis dari Abu Hurairah, dari Jabir bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dari Aisyah, dari Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, itu seolah-olah beliau sedang ditemani oleh banyak sahabat. Itulah kehidupan ulama. Sehingga bagi ulama, sendirian itu justru hobi mereka. Dan mereka butuh banyak waktu me time, sehingga dengan itu mereka bisa banyak mengkaji ilmu. Masya Allah. Coba kita buat diri kita seperti itu, Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, me time-nya dengan belajar membaca buku. Anda tidak akan merasa kesepian. Kenapa? Saya ditemani dengan banyak tokoh sejarah.
di buku yang saya baca. Masya Allah. Seolah-olah kita menyelami. Saya seperti di depan saya itu ada penasihat. Saya baca bukunya Ibnu Qayyim, Pak. Di depan saya itu seperti ada Ibnu Qayyim yang sedang bicara sama saya. Di depan saya seperti ada Ibnu Taimiyah. Di depan saya seperti ada An-Nawawi. Di depan saya seperti ada sahabat, ada ini. Jadi dia belajar itu seperti merasakan sedang dapat nasihat dari penulis yang mengarang buku itu. Kalau bisa demikian, kita insya Allah bisa menikmati kesendirian bersama buku dan ilmu. Ini bisa lebih menjaga stabilitas iman. Tapi kalau senengannya dolan, ya, kumpul, ayo rujaan. Berujaan ganti satenan. Terus ganti apa lagi? Isinya cuman masak-masak sambil keliling di tempat yang lain. Baik, itu bisa berbahaya. Yang ketiga, yang menjadi penyebab futurnya seorang hamba adalah ketika dia terlalu banyak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Semangat itu jadi turun gara-gara sering nyekrol, ya, scroll, gitu kan? Ya. Itu jadinya Arab mau Quran ras itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sopi. Terus buka. Baru baca ta'awud. Terus ada notifikasi. Ceding. Terus buka ke situ. Nah, kalau sudah buka di situ terus gimana, Pak? Dikrol terus. Dikrol. Wih, ini kok barangnya apik, murah. Masukkan keranjang belanja. Scroll lagi. apik, murah ya. Masukkan keranjang belanja lagi. Terus kayak gitu ya. Sampai akhirnya ngantuk. Arep maca Quran rasido. Terus merem. Nggih, seperti itu rata-rata. Sehingga scroll itulah yang bisa menyebabkan semangat kita yang tadinya punya rencana mau baca Quran jadi hilang. Scroll malah jadi hilang semangatnya untuk berbuat baik. Dan banyak orang yang punya rencana berbuat baik jadi tertunda disebabkan karena membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Orang dulu ketika punya rencana, sesuk aku arep apa? Isu-isu wis gasik ya. Pagi-pagi dia sudah langsung menyiapkan berangkat neng sawah, boning. Jadi tidak tertunda. Waktu mereka lebih efisien. Itu orang dulu sebelum ada HP. Orang sekarang ketika punya rencana, nyantai dulu, nyekrol dulu, ya, mepet-mepet waktu, baru berangkat. Akhirnya kadang telat. Nah, hal yang sia-sia ini yang bisa menyebabkan seorang hamba jadi lemah untuk beramal, lemah dan untuk beramal. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Badiru bil a'malis salihati fitanan kaqita'il lailil mudlima." Bersegeralah untuk mewujudkan amal saleh. Jangan ditunda-tunda. Fitanan karena muncul banyak, karena nanti akan ada banyak fitnah, ada banyak ujian. Kaqita'il lailil mudlima, seperti sepotong malam yang gelap. Seperti sepotong malam yang gelap. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, bersegeralah untuk melakukan amal sebelum muncul banyak halangan. Yang halangan itu ibarat seperti sepotong malam yang gelap. Nanti jadi membuat kita nggak tahu arah. Aku mau arah apa ya? Akhirnya ras itu. Saya tadi mau ngapain ya? Terus nggak jadi. Padahal dia sebenarnya sudah punya rencana untuk melakukan amal A, amal B, amal C. Tapi karena ditunda-tunda, engkose, akhirnya orang sida. Ketika nanti, akhirnya nggak jadi. Disebabkan karena dia terlalu menunda amal. Karena itu, ketika orang punya keinginan untuk berbuat ketaatan, segera lakukan. Sebab nanti itu lebih berat daripada sekarang. Dan ketika sudah ada semangat, segera kerjakan. Karena menunda akan ada banyak rintangan di hadapan. Nah, selanjutnya, yang keberapa? Keempat.
Sebab kenapa orang jadi futur adalah terlalu bangga dengan kelebihan dunia. Terlalu bangga dengan kelebihan duniawi. Bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, kalau dia punya jabatan, bangga dengan status sosialnya, bangga dengan A, B, C, termasuk nyun sewu, bangga dengan fisiknya. Kroso lebih menawan, dan seterusnya. Semua kebanggaan duniawi ini menyebabkan orang itu tidak punya kebanggaan terhadap agama. Karena geser. Maka dia lebih merawat kebanggaan. Kebanggaan itu dirawat nggak, Pak? Kebanggaan itu dirawat nggak? Dirawat. Dia akan jaga. Karena ini yang dia banggakan, dia rawat, dia jaga, jangan sampai hilang. Maka orang yang bangga, dia akan merawat apa yang menjadi kebanggaannya. Bangga dengan klub sepak bola. Dia akan berusaha untuk merawatnya. Jangan sampai klubnya bubar, jangan sampai klubnya hilang. Dan seluruh kebanggaan kurang lebih seperti itu. Karena itu, ketika orang terlalu bangga terhadap dunia, maka nanti dia akan tinggalkan kebanggaan terhadap agama. Akhirnya dia lebih sibuk merawat kebanggaan duniawi. Lalu melupakan agamanya, sehingga tidak merawat agamanya. Maka begini, ketika kebanggaannya itu hilang atau berkurang, dia terasa sedih. Pikirannya terfokus ke sana. Sampai ketika dia misalnya sholatnya jadi malas-malesan, puasanya jadi malas, ibadahnya jadi malas-malesan, dia nggak baca Quran dan seterusnya, karena kepikiran tadi. Contoh sederhana, Pak, ya. Wong niku nek seneng karo sapi, duwe sapi bermana pedete lanang. Sudah? Seneng badan? Seneng. Saking senenge, esok-esok wis tangi. Jam loro tangi. Nilii pedete. Wah, sehat. Terus balik turu meneh. Jam 3 tangi nilii. Oh, ora ono apa-apa, ora dicolong wong. Balik turu meneh. Subuh dia berangkat ke masjid, selesai sholat cepat-cepat mulai. Kenapa? Pengen segera ngombor sapinya. Langsung disiap godok no banyu. Godoknya jarang, nah. Kemudian disiapkan air minuman sapi. Teh apa kopi? Sampai kadang wonge durung ngadus, wis ngadusi sapine digoyang sapine. Wonge sing duwe durung adus. Jadi dia terlupakan untuk kegiatan yang lain karena terlalu bangga dengan apa yang dia miliki. Orang baru punya mobil pertama kali dan mobil itu bagus, Masya Allah, Pak. Baret saidik, Pak. Lorone jeru. Padahal cuma baret loh, Pak, nggak dalam-dalam itu. Apalagi kalau kena paku bolong gitu. Itu cuma baret di permukaan. Tapi hatinya nggak cuma tergores, ketusuk. Sehingga sakitnya sampai dalam. Ya. Karena terlalu bangga dengan hartanya. Dan itu membuat kadang dia sampai jadi malas ibadah, harap ngelakoni sholat, kepikiran terus sapinya. Maka dia sholat mikir sapi, dia sholat mikir mobil, dia sholat mikir apa yang menjadi kebanggaannya. Ini contoh kebanggaan yang bisa menyebabkan orang itu jadi futur. Karena itulah bangga dalam Al-Quran itu ada dua. Ada bangga yang diperintahkan, ada bangga yang dilarang. Contoh bangga yang diperintahkan Allah sebutkan di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi. Contoh bangga yang diperintahkan di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, banggakan oleh kalian. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan yang dimaksud karunia dan rahmat Allah di sini adalah agama. Hidayah untuk memeluk Islam, memiliki agama yang baik dan seterusnya. Baik.
Kebanggaan ini bahkan sampai bisa mengantarkan orang kepada ujung hidupnya. Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya su'ul khatimah? Itu karena pengaruh kebanggaan. Baik, sedikit cerita ketika ulama membandingkan antara Abu Thalib dengan Salman. Abu Thalib niku sinten? Paman Nabi SAW. Jadi secara nasab dekat nggak? Dekat. Satu rumah dengan Nabi SAW karena Nabi SAW diasuh di rumahnya Abu Thalib. Satu zaman dengan Nabi SAW, ketemu bersama. Satu rumah, satu zaman, satu waktu, punya hubungan nasab yang dekat, sehingga secara fisik dekat, secara waktu dekat, nasab dekat, dan bahkan Abu Thalib banyak menjaga Nabi SAW. Tapi Abu Thalib gak dapat hidayah. Abu Thalib gak dapat hidayah. Abu Thalib mati dalam kondisi apa? Mengikuti agama paganisme. Dia tidak mau menerima dakwah Islam. Walaupun dia mengakui kebenaran Islam. Abu Thalib itu punya syair yang konon syair ini ditempel di Ka'bah. Karena dulu siapa yang menang lomba syair, maka syairnya ditempel di Ka'bah. Sebab di masyarakat Arab itu banyak asyu'ara, ya. Maka ada surat asyu'ara. Tapi bukan pemusik, ya, penyair. Saya juga nggak tahu itu pakai kamus siapa kok tiba-tiba penyair diterjemahkan pemusik. Baik. Nah, Abu Thalib menang lomba syair. Syairnya ditempel di Ka'bah. Salah satu di antara bait syairnya Abu Thalib, dia mengatakan, "Laqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina." Aku sadar bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik di muka bumi ini. Andai kan tidak karena takut dicela, maka kau akan melihatku samhan bidzalika mubina, terang-terangan dengan sukarela menerima agama itu. Tapi Abu Thalib takut dia apa? Dicela. Sebab ketika dia mau mengikuti Nabi SAW, nanti khawatir dianggap telah menodai agama nenek moyang. Dan Abu Thalib sangat bangga dengan nasabnya. Maka ketika ditanya, "Man anta?" "Ana Abu Thalib al-Qurashi." Saya adalah Abu Thalib dari suku Quraisy. "Ibnu man anta?" "Kamu putra siapa?" "Ana ibnu Abdul Muttalib." "Aku adalah anak dari Abdul Muttalib." Dan Abdul Muttalib tokoh Quraisy. "Di mana kamu tinggal?" "Saya tinggal di tanah suci Mekah." Dia membanggakan apa? Membanggakan nasabnya, membanggakan posisinya dan seterusnya. Berbeda dengan Salman. Salman aslinya Persia. Tidak punya hubungan nasab dengan Nabi SAW. Secara posisi jauh, nasabnya nggak ada hubungannya. Bahkan mungkin sangat jauh sekali. Dan Salman dulu tidak ketemu Rasulullah SAW awal-awal sebelum jadi sahabat. Beliau jauh dari Nabi SAW, tidak ketemu Nabi SAW. Nah, ketika masuk Islam, Salman itu jadi orang yang sangat tawadhu dan sangat membanggakan Islam. Maka saat dia ditanya, "Man anta?" "Siapa kamu?" "Ana Muslim." "Saya seorang Muslim." "Ibnu man anta?" "Kamu putra siapa?" "Ana ibnul Islam." "Aku putra Islam." Sudah. Nggak penting ayahku namanya siapa. Yang penting saya adalah seorang Muslim. Maka Allah kasih hidayah Salman dan Allah tidak kasih hidayah Abu Thalib. Sehingga kebanggaan terhadap sesuatu itu bisa menyebabkan seorang hamba dijauhkan dari hidayah. Karena kebanggaan itu menyita kebanggaan terhadap agama. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah baginya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.